warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa kembali dengan Bu Eka dari SD Negeri Tlogomulyo, Semarang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama kembali tentang tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dan siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kita dengan baik. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang pengajar, seorang arsitek, seorang pilot, dokter hewan, atau pekerja seni? Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah yang dinamakan cita-cita. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Tulisan tersebut berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku tersebut merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Contohnya, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Kalimat tersebut merupakan baris puisi. Jika baris puisi tersebut disusun dengan runtut menjadi satu, maka akan menjadi sebuah bait puisi. Setelah Udin membacakan puisi yang ditemukannya, Lani dan Udin berdiskusi mengenai bait puisi yang ada di dalamnya. Lani bertanya pada Udin, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Kemudian Udin menjawab, menurutku seharusnya bisa, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Kemudian Lani menjawab, betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin bertanya, benarkah? Apa cita-citamu Lani? Kemudian Lani menjawab, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti aku menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani menjawab, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan yang ada di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar-gambar hewan peliharaan berikut ini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa.
Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertumbuh besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Yang kedua, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak hebat.